Berita yang keluar, yang selalu beredar beritanya, ekonomi Indonesia selalu kuat, ekonomi Indonesia tahan banting, ekonomi Indonesia tidak terpengaruh dengan kenaikan suku bunga The Fed, ya, inflasi yang terjadi, perang yang Rusia dan NATO, ya, negara Barat yang sampai hari ini masih berlangsung, ya, tidak kunjung usai, tetapi daya tahan ekonomi Indonesia kuat. Hal-hal seperti ini, berita, statement-statement yang tidak mendidik, ya, yang tidak menyelamatkan masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia, justru menyesatkan. Karena statement ini membuat orang itu terbuai, orang itu merasa aman, merasa tidak terjadi sesuatu nantinya. Padahal seharusnya dia harus memberitakan apa adanya. Secara logika, seperti yang sudah dikatakan oleh Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, Bapak Presiden Joko Widodo, Ibu Sri Mulyani, ekonom senior, ya, yang sudah diakui di dunia, ya, sudah pernah menjadi Managing Director Bank Dunia, ya, sudah berkali-kali mengatakan bahwa ini tanda-tanda gawat, ya, karena ekonomi Indonesia tidak bisa bagus nanti, ya, istilahnya di tahun 2023, ya. Kondisi ini kondisi yang gawat, tetapi para ekonom-ekonom, ya, atau para analis-analis swasta selalu mengatakan kuat, tahan banting, ya. BI rate, ya, Gubernur Bank Indonesia baru menaikkan suku bunga lagi, jadi suku bunga kita, suku bunga Bank Indonesia BI rate sudah 5,25%. Sedangkan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat saat ini itu bertengger di 4%. Jadi ada selisih 125 basis poin antara suku bunga Federal Fund Rate Amerika Serikat dan suku bunga BI rate yang 5,25% yang barusan dinaikkan ini. Jadi ada selisih 125 poin. Tetapi nanti pada tanggal 13 Desember nanti Federal Fund Rate, ya, akan kemungkinan besar dinaikkan 50 basis point. Jadi menjadi 4,5 atau 4,50%. Berarti kalau suku bunga Amerika 4,50% di bulan Desember, kita 5,25 belum dinaikkan, berarti ada sudah selisih tipis sekali. Selisih yang tipis spreadnya dengan suku bunga Indonesia, Bank Indonesia. Jadi 5,25 dan 4,50 sekitar 0,75% atau 75 basis point. Selisih yang tipis itu membuat rupiah akan makin terpuruk. Jadi dengan Bank Indonesia menaikkan BI rate-nya itu kemarin, ya, tetapi rupiah tetap melemah, dolar tetap naik saja. Karena faktor-faktor perang, faktor naiknya komoditi, ya, dari akibat perang itu tidak kunjung selesai. Ya, tetap naik terus, inflasi masih tinggi, dan proyeksi inflasi di Indonesia nanti itu ada 5,5%. Jadi masih di atas 5%. Inflasi masih tinggi. Maka BI rate juga akan kemungkinan dinaikkan lagi di bulan Desember lagi. Sedangkan di Amerika Serikat, di seluruh dunia tetap tren suku bunga itu naik terus sampai tahun depan. Bagaimana anggapan seorang analis atau ekonom-ekonom yang mengatakan ekonomi kita membaik, ekonomi kita tahan banting? Ya janganlah Anda selalu memberitahu, ya, hal-hal yang kesannya sih baik, tetapi di belakangnya adalah menyusahkan banyak orang. Karena opini yang dibangun itu opini yang tidak berdasarkan dasar ekonomi sebenarnya, fakta atau fundamental ekonomi sebenarnya. Fundamental ekonomi sebenarnya adalah kalau suku bunga itu tinggi, maka ekonomi itu pasti memburuk. Tidak ada daya tahannya, ekonomi pasti menurun, daya beli pasti nggak ada. Itu secara logika yang semua orang tahu seperti itu. Kenapa sih suka membodohi banyak? Membohongi publik, ya. Kata-kata baik itu sebenarnya
Anda itu seperti membuat air itu tenang. Ingat, air itu tenang di lautan itu banyak menyimpan hiunya. Justru air yang bergelombang itu tidak ada ikan yang ganas. Air tenang banyak hiunya. Jadi pengusaha-pengusaha sekarang ini, usaha-usaha sekarang ini menghadapi situasi yang sangat sulit. Seperti mereka lagi mendayung sampan di air yang tenang, ya, seakan-akan tenang, ya, tidak terjadi apa-apa, ekonomi kita kuat, ya, saat ini. Tetapi di dalamnya ada bahaya. Di saat tenangnya Anda selalu mengatakan kuat itu, ya, ada hiu pemangsa buas di dalam air yang tenang itu. Jadi Anda yang berusaha itu seperti lagi berlabuh di atas air dengan sampan, lagi mendayung sampan, tetapi Anda dikelilingi oleh hiu-hiu yang siap memakan Anda, membuat Anda terperosok ke dalam. Anda tenggelam dan Anda habis dimakan oleh kondisi ekonomi resesi, ya, inflasi tinggi, daya beli tidak ada, stagflasi, kondisi perang yang tidak kunjung usai, ya, malah eskalasinya makin tinggi. Hari ini juga Korea Utara mengirim rudal terus. Jadi provokasi itu yang seperti di konten saya sebelumnya, sejak mulai KTT ASEAN, ya, KTT G20, ya, provokasi dilakukan terus dari Rusia. Provokasi itu tidak mempan, ya, tidak membuat sehingga terjadi perang antara NATO dengan Rusia, karena rudal itu diselidiki bukan dari Rusia juga. KTT APEC sedang berlangsung, diprovokasi lagi, ya, rudal ditembakkan dari Korea Utara, memprovokasi supaya dunia makin panas, perang. Sudah rapat berkumpul para kepala negara di KTT APEC membahas rudal Korea Utara. Begitulah dunia dibuat makin dalam, makin terpuruk, makin kacau, supaya ada yang grand design yang namanya riset, di-riset ulang. Ya, seperti itu. Jadi kalau sampai hari ini kalau saya membaca berita mengatakan bahwa ekonomi kita kuat, tahan banting. Nah, inilah yang membuat motivasi saya membuat konten ini, karena ya berita tadi, ekonomi Indonesia kuat. Kuat bagaimana gitu loh. Pakai logika gitu loh. Anda ya itulah, sekolah tinggi, tetapi seperti tidak tahu mengerti apa-apa gitu loh. Fundamental ekonomi, ya, kalau suku bunga tinggi tidak bisa kita bilang sesuatu ekonomi itu, apalagi kita hanya negara berkembang, negara yang sangat tergantung, sudah berkali-kali di dalam konten saya, secara logika, fakta, negara ini sangat tergantung dari negara-negara maju. Pembelanjaan, belanja barang dari negara-negara maju, negara-negara tujuan ekspor itu yang membelanjakan barang-barang kita, karena kita ini hidup dari yang dibilang durian runtuh itu, dari sumber alam batu bara, minyak sawit, ya, nikel dan tambang-tambang itu, bukan dari sektor pangan kita yang kita banyak ekspor. Justru kita belanja pangan itu dari luar lebih banyak. Nah, sekarang kondisi kalau suku US dollar itu menguat di semua mata uang di dunia, di semua komoditi US dollar naik, maka kita membeli barang pangan itu dengan harga yang mahal, maka itu akan terjadi inflasi di Indonesia. Logikanya begitu, karena semua orang perdagangan di dunia itu dalam satuan US dollar, patokannya standarnya US dollar, komoditi-komoditi di dunia ini, gitu loh. Maka inflasi itu akan terjadi di Indonesia makin tinggi terus, dan rupiah itu akan Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga terus. Sudah 5,25, bisa 6%, bisa 7%, sampai bisa di atas 10%. Maka belum sampai ke situ saja, berita hari ini bahwa GoTo, ya, perusahaan yang sudah status unicorn, sudah go public, GoTo itu mem-PHK 1.300 karyawannya. Itu baru langkah awal, masih berlanjut tahun 2023. Mungkin ada PHK lagi tahap kedua, terusan. Nah, setelah PHK terus, ya bisa-bisa ujung ya kita selesai saja, tidak ada lagi GoTo.
Bisa jadi seperti itu. Tidak menutup kemungkinan, saya tidak bisa bilang itu. Tapi Anda harus lihat bahwa suku bunga tinggi itu menghantam perusahaan-perusahaan di sektor teknologi. Ya, seperti seorang pengusaha di atas lautan dikelilingi oleh hiu-hiu yang siap untuk menerkamnya. Ya, itulah kondisi sekarang ini. Kondisi terkini dan akan datang. Seperti yang sudah saya katakan bahwa perusahaan-perusahaan besar teknologi seperti Elon Musk, Tesla, Jeff Bezos, Microsoft itu memperampingkan PHK karyawan. Banyak sekali. Karena mereka tidak bisa hidup di dalam suku bunga yang tinggi ini. Jangan Anda mengatakan ekonomi kita kuat. Bagaimana ini ekonomi kita kuat kalau terjadi PHK terus? Logika gitu loh. Saya buat konten ini karena kenapa harus ngomong ekonomi kita harus kuat? Kenapa tidak bicara apa adanya seperti Ibu Sri Mulyani? Bahwa kalau suku bunga tinggi itu tidak ada bicara ekonomi suatu negara itu kuat gitu loh. Aduh, astagfirullahaladzim ya. Di Amerika Serikat saja ya, ekonomi terguncang negara-negara maju karena suku bunga yang tinggi itu gitu loh. Sekarang ini belum kita. Nanti suku bunga akan dikira-kira terus. Lah sekarang aja GoTo sudah 1.300 orang. Belum industri sepatu, industri tekstil. Dan masih banyak industri-industri lain yang sudah PHK karyawan. Apakah kalau PHK begitu banyak, ya berarti tidak ada income, tidak ada pendapatan. Ekonomi bisa kuat. Dari mana logika berpikirnya? Sorry, maaf ya, Anda mengatakan itu logikanya dari mana gitu loh. Kalau orang banyak pengangguran, ya, tidak punya uang, tidak belanja, bagaimana ekonomi itu bisa bertumbuh? Itu hal yang dasar saja. Kok asal ngomong begitu? Nah, inilah yang membuat saya terus edukasi ini. Karena oke, mungkin banyak sekali di luar sana berita selalu membaik terus. Jadi saya kasih informasi yang masuk akal, yang logis, yang berimbang. Supaya Anda tuh mengerti bahwa tidak ada cerita ekonomi itu kuat kalau suku bunganya tinggi. Saya sudah cukup lama di industri ini. Sejak tahun 98, 97 saya sudah, sejak masih kuliah di terakhir-terakhir itu saya sudah menggeluti ini. Tukang baca berita, tukang baca tentang ekonomi. Hal-hal itu saya amati sampai dengan detik ini. Siklusnya itu berulang terus. Ini fakta dan logikanya seperti itu. Lagian perang ini tidak selesai. Maka inflasi itu ya tidak selesai. Kemarin inflasi Amerika, kita patokan di Amerika saja. Tidak usah kita bicara negara di Eropa Barat yang lain. Karena Amerika adalah barometer ekonomi dunia. Negara terkaya nomor 1 di dunia. Jadi patokannya dia. Kalau Amerika inflasi bulan lalu itu hanya baru 7,7%. Itu masih jauh panggang dari api. Karena target dari bank sentral ya, itu 2%. Membuat inflasi turun ke 2%. Nah, inflasi sudah dikerek suku bunga yang cukup tinggi. Sudah agak menurun sedikit. Tetapi perang ini belum selesai. Lihat, provokasi-provokasi dilancarkan terus. Maka itu inflasi, harga minyak itu tidak akan mau turun drastis, tetap aja bertengkar di situ. Dan kecenderungan mau ke level harga yang paling tinggi, pecah nanti. 150 itu secara teknikal harus tembus 150. Maka apakah kalau harga minyak tinggi itu tidak terjadi inflasi? Maka inflasi itu tidak selesai. Kemungkinan tahun depan akan balik lagi inflasi lagi. US satu jalan cuman untuk bagaimana menurunkan inflasi, naikin lagi suku bunga terus sampai berarti apa? Kalau suku bunga terlalu tinggi, logika ya, pasti usaha-usaha sektor teknologi itu bangkrut semuanya. Akan tutup gulung tiket. Pelan-pelan itu mereka akan bertahan. Bagaimana mereka berusaha untuk hidup, ya, untuk eksis, ya. Pelan-pelan mereka perampingan terus. Ini biayanya terlalu banyak ya, kita kurangi ya. Karyawannya dikurangi terus. Nah, sementara karyawan dikurangi terus untuk perampingan supaya mereka bisa eksis di tengah kondisi begini. Itu makin melemahkan daya beli. Orang tidak punya daya beli lagi, tambah. Akhirnya lama-lama kelamaan kurangi terus, tutup, bubar, bangkrut.
Yes, akan terjadi seperti itu. Kalau memang tidak kuat modalnya, pasti terjadi itu. Dan itu di negara maju yang saya cerita ini. Apalagi di negara berkembang seperti Indonesia. Itu namanya efek domino dari kondisi yang terjadi. Ekonomi itu selalu berkait-kaitan begitu. Dari dulu begitu saja, tidak ada yang berubah. Di dunia ini, saya sudah ulang berkali-kali ya, tidak ada hal yang baru. Sejengkal pun tidak ada hal yang baru. Semuanya adalah pengulangan-pengulangan sejarah saja. Dari sejak penciptaan dunia, dari sejak manusia pertama sampai dengan sekarang, hanya pengulangan sejarah. Tidak ada hal yang baru. Bungkusannya aja yang baru, casing doang yang baru. Offline, online, gitu aja. Penipuan di saat offline dan di saat online sama, tetap penipuan sama, cuma casingnya aja yang berubah. Dan yang kalau suku bunga naik yang rugi perusahaan, itu sama, diulang-ulang aja begitu, pengulangan sejarah. Ya kalau tentunya Anda bisa tahu ini pengulangan sejarah kalau Anda punya jam terbang, Anda sudah hidup di masa-masa sebelumnya. Kalau Anda masih milenial atau yang masih baru, Anda belum pernah hidup di masa-masa sebelumnya. Belum pernah merasakan itu. Jadi Anda pasti membantah apa yang saya katakan ini. Tidak ada pengulangan sejarah, pasti gini. Bitcoin itu pasti naik lagi. Hal-hal seperti ini sudah habis masanya. Seperti Anda lihat dulu tuh zamannya, waktu zaman ada merek Motorola, merek Siemens, merek Ericsson, merek Nokia setelah itu terkenal luar biasa. Jadi merek-merek yang lain, Ericsson, Siemens mati, Motorola, Ericsson, setelah itu BlackBerry, setelah itu hilang lenyap semuanya. Ya, seperti itu, itulah siklusnya. Bisnis seperti itu. Bisnis teknologi itu adalah bisnis syarat inovasi. Maka ada inovasi baru, yang lama mati. Begitu terus, dia berinovasi terus. Bisnis yang paling benar itu seperti orang-orang yang sudah kaya raya dari zaman dulu. Seperti apa kata Warren Buffett, Bill Gates. Dia lebih senang membeli bisnis-bisnis yang bisa menghasilkan produk yang bagus. Atau bisnis-bisnis di sektor pertanian, perkebunan yang menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Yang menjadi dasarnya bukan aplikasi, bukan terapan, bukan turunan. Kalau turunan mah bisa berubah-ubah, tetapi induknya, bisnis yang fundamentalnya, basisnya tidak pernah berubah. Dari dulu orang jual beras kedelai, sampai detik ini orang masih jual beras kedelai. Seperti itu bisnis contohnya. Kalau aplikasi berubah-berubah terus dari dulu sampai dengan detik ini. Jadi kalau yang saya bilang GoTo itu, saya sudah pernah mengatakan bahwa harga akan ke gocap itu, ya Anda tunggu aja waktunya akan ke gocap abadi. Sudah pasti itu tahun depan nanti. Kalau suku bunga sangat tinggi, mana mungkin mereka hidup? Percaya kata-kata saya. Suku bunga tinggi, tidak ada bisnis teknologi hidup. Dan bisnis-bisnis yang padat karya itu. Bagaimana bisa? Logika tidak masuk. Ini pengalaman. Yang bicara, orang bisa begini, bisa mengatakan ini karena pengalaman. Jadi GoTo, gocap itu tunggu waktunya aja. Dan sudah gocap, Anda beli. Gocap abadi. Nanti akan terjadi seperti bumi. Ya seperti itu nanti Anda akan lihat sendiri. Oh sekarang aja sudah PHK 1.300. Kenapa harus PHK kalau bisnis lagi bertumbuh, lagi bagus? Justru karyawan baru dong rekrut. Kalau bisnis lagi pemasukannya lagi eksis ya, pendapatannya bertambah, pasarnya lagi bagus, mestinya hire karyawan lebih banyak, bukan di perampingan. Ini logika Anda harus tahu. Perampingannya banyak 1.300. Dan ini di seluruh dunia begini. Itu tandanya apa? Tanda sudah gawat. Kan lucu. Kalau bisnis lagi bagus, kenapa harus di perampingan? Logika di mana ya? Jadi jangan terlalu berikan statement yang tidak jelas, yang bisa menyesatkan orang gitu loh. Statement harus apa adanya. Kalau ada PHK, berarti tanda bahaya. Itu bukan berarti itu biasa PHK. 1.300 dianggap biasa. Coba mikir. 1.300 orang itu anggap sesuatu yang biasa. Coba mikir.
Nah, di sini Anda harus tahu bahwa situasi gawat ini bakal terjadi. Anda jangan lagi trading saham. Jangan lagi investasi di saham. Karena satu waktu tiba-tiba dia jatuh dalam, Anda dipucuk. Anda cut loss sayang. Akhirnya tambah dalam. Akhirnya nangis air mata darah. Rugi. Ujung-ujungnya begitu. Setiap dekade, setiap ada kancuran pasti banyak yang rugi. Kenapa? Karena dia ngotot. Karena percaya dengan perkataan-perkataan yang bagus-bagus terus. Itu logikanya. Ini edukasi loh. Anda tidak percaya saya, tidak apa-apa. Anda dengar saja yang bagus-bagus itu. Saya hanya membantu Anda memberikan sesuatu yang berimbang. Supaya Anda itu berhati-hati. Jika apapun yang saya katakan ini misalnya tidak terjadi, tapi Anda sudah berhati-hati. Anda tidak sembrono dalam melakukan keputusan Anda. Oke? Nah, cara yang paling terbaik itu yang saya sudah katakan di kondisi yang tidak menentu ini adalah Anda harus trading di futures market. Berkali-kali, ribuan kali saya katakan. Futures market lah yang terbaik. Pakai logika Anda berpikir, coba. Anda berbisnis, Anda hanya satu arah. Kalau ada yang beli, kalau tidak ada yang beli, Anda rugi. Anda trading saham, begitupun juga. Kalau harga tidak naik, Anda rugi. Pakai logika, Anda berpikir ya. Saya tidak, ini Anda sendiri yang berpikir. Kalau Anda merasa ini masuk logika, Anda segera email saya. Dan saya akan bantu Anda untuk bagaimana caranya Anda bisa masuk ke dalam dunia futures, mengambil keuntungan itu. Nah, di futures, kondisi market yang seperti yang Anda lakukan itu, ya. Kalau lagi bagus, Anda bisa melakukan di futures market. Karena futures market bisa transaksi yang sangat fleksibel, bisa dua arah. Kondisi harga membaik, ya, ekonomi membaik, Anda bisa melakukan dengan posisi beli. Harga naik, Anda cuan, Anda profit. Kondisi ekonomi memburuk. Nah, inilah kelebihannya. Di futures market Anda bisa mendapatkan keuntungan. Anda bisa melakukan short selling posisi. Semakin turun, Anda mendapatkan keuntungan. Nah, ini tidak ada di bisnis yang lain di dunia ini, di luar sana. Ya. Nah, inilah perbedaannya. Coba pakai logika. Kalau ada sesuatu kesempatan yang bisa dua arah, ya, bisa kemana saja Anda bisa dapatkan profit. Kenapa Anda selalu ngotot di satu arah? Itu loh. Itulah yang saya mau kasih tahu ke Anda, gitu loh. Satu arah pun Anda bisa rugi, Anda bisa untung. Nah, ini ada dua arah, gitu loh. Untung dan rugi itu di mana saja bisa kalau Anda sendiri tidak punya skill, terampil. Anda tidak mengerti. Jangan yang lucunya yang satu arah. Anda bilang itu baik. Bagaimana? Ini dua arah loh. Coba pikir yang pakai logika yang waras. Email saya sudah sertakan di bawah ini. Segera email saya. Dan Anda yang sudah trading. Satu lagi ini penting ya. Yang sudah trading futures. Tetapi di broker-broker kagak jelas. Apa arti kagak jelas itu? Kagak jelas adalah broker-broker yang tidak berizin dengan pemerintah Republik Indonesia ini. Yang tidak ada lisensi dari Bapepti atau OJK. Pokoknya sesuka hati mereka. Pakai SOP mereka, aturan mereka sendiri. Tidak mau ikuti aturan pemerintah. Dan tidak mau diawasi oleh pemerintah. Itu namanya broker kagak jelas. Broker-broker gelap. Terserah Anda, namanya aja udah beda, gelap dan jelas. Kalau gelap itu, pasti ada punya maksud tertentu untuk Anda, karena mereka tidak diawasi. Nah, di tengah kondisi, menurut pengalaman saya, tidak perlu Anda percaya saya, tapi saya mengatakan bahwa menurut pengalaman saya, selama ini, broker kagak jelas itu, ya, sudah terbukti kan, akan melakukan scam di saat kondisi kekeringan likuiditas. Buktikan saja omongan saya. Tidak perlu percaya saya ya, tidak perlu. Tapi Anda kalau masih belum percaya, Anda buktikan saja. Apa kata saya ini benar atau tidak. Saya bicara berdasarkan pengalaman saya. Tujuan saya adalah Anda aman, itu saja. Nah, saya sudah sediakan link broker Bapepti, izin pemerintah di bawah deskripsi ini, video ini. Silakan Anda cepat-cepat kalau Anda sudah sadar ya. Kalau sudah sadar ya, sudah ngerti bahwa ini yang terbaik, Anda segera pindah ke link broker Bapepti ini. Kalau tetap ngotot di sana, silakan saja. Itu pilihan Anda. Oke? Jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan tekan loncengnya untuk notifikasinya.
Dan yang paling penting di sini adalah sebarkan kepada yang lain supaya juga mereka sama seperti Anda. Sukses untuk Anda.